Iya. Baiklah, di sini kami akan membawakan tokoh-tokoh inspiratif untuk anak bangsa. Baik, saya Diki Zulfadli, saya akan membawakan dua tokoh yang masih panas saat ini, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Yang pertama ada Anies Baswedan. Mendengar Anies Baswedan ini, fokus yang enak dibahas dari beliau adalah isu pengembangan kreativitas dan ruang publik. Beliau sering menekankan pentingnya wadah buat anak muda berkarya. Salah satunya dengan membangun ruang-ruang terbuka yang bisa diakses gratis oleh semua kalangan untuk berekspresi. Relevansinya dengan kewarganegaraan adalah hak atas kebebasan berekspresi dan kesetaraan. Lewat penyediaan ruang publik ini, warga negara dari latar belakang ekonomi apapun punya kesempatan yang sama buat perkembangan dan saling berinteraksi. Lanjut, yang kedua ada Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo, fokus yang enak dibahas dari beliau adalah isu kesiapan kerja dan pemberdayaan UMKM digital. Beliau banyak bikin program pelatihan keterampilan praktis kreatif hub buat anak muda di daerah agar bisa langsung masuk ke dunia kerja atau bikin usaha sendiri berbasis digital. Relevansinya dengan kewarganegaraan adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Fokusnya adalah bagaimana negara atau pemimpin memfasilitasi warganya agar punya daya saing ekonomi secara mandiri. Kesimpulannya, Anies lebih fokus pada penyediaan ruang dan kesetaraan berekspresi, sedangkan Ganjar Pranowo lebih fokus pada penyiapan kemandirian ekonomi anak muda. Nah, perkenalkan, nama saya Erwin. Di sini saya akan mengangkat dua tokoh inspiratif anak bangsa, yaitu Najwa Shihab dan Soekarno. Nah, Najwa Shihab merupakan jurnalis yang aktif mengangkat isu sosial, politik, dan hukum melalui media sosial. Nah, ia berperan dalam meningkatkan kesadaran politik terhadap berbagai personal bangsa. Dalam isu kewarganegaraan, perannya terlihat pada kebebasan berpendapat dan pers, pendidikan politik masyarakat, dan kontrol sosial. Iya. Di sini kita masuk ke Soekarno, yaitu adalah presiden pertama Indonesia sekaligus proklamator kemerdekaan bersama Muhammad Atta. Ia dikenal sebagai pemimpin visioner yang mampu menyatukan keberagaman bangsa Indonesia melalui semangat nasionalisme dan ideologi Pancasila. Nah, nilai inspiratif Soekarno yaitu nasionalisme tinggi, kepemimpinan kuat, kemampuan komunikasi, dan pemikiran ideologis. Iya. Perkenalkan, nama saya Raden Triandano di Nugroho Kalimantoro. Di sini saya akan mengambil dua tokoh, yaitu Ki Hajar Dewantara dan B.J. Habibie. Singkat saja akan saya jelaskan. Di sini yang pertama B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia yang dikenalkan sebagai ilmuwan pelopor perkembangan teknologi dirgantara Indonesia. Habibie berhasil membawa Indonesia memiliki industri pesawat melalui IPTN yang sekarang dinamakan dengan PT Dirgantara Indonesia. Sikap inspiratif yang dimiliki beliau ialah memiliki semangat berjuang, tinggi disiplin, mengutamakan ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa, menanamkan rasa cinta tanah air melalui kerja nyata, menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan pers saat menjadi presiden. Relevansi dengan isu kewarganegaraan, beliau memiliki sifat nasionalisme, yaitu menunjukkan bahwa negara Indonesia harus berkontribusi bagi kemajuan bangsa, pendidikan dan iptek. Pentingnya generasi muda meningkat kualitas pendidikan agar mampu bersaing secara global. Kemudian ada demokrasi. Kebijakan Habibie merupakan membuka ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Yang terakhir adalah tanggung jawab warga negara, yaitu Habibie menjadikan contoh bahwa negara-negara memiliki kewajiban membangun negara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua yaitu Ki Hajar Dewantara. Profesi singkat beliau adalah Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan nasional Indonesia yang berdiri perguruan taman siswa. Beliau dikenal dengan semboyan Ing Rangsa Tung Culeda, Ing Madya Mangun Karsa Tu Uri Hadayani. Sikap inspiratif yang dimiliki beliau ialah memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat, memiliki jiwa nasionalisme dan kepedulian sosial tinggi, mengutamakan pendidikan karakter dan moral, berani melawan penjajah melalui pendidikan. Relevansi yang dengan isu kewarganegaraan, beliau memiliki hak memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan hak
hak wajib setiap warga negara, persatuan dan kesatuan semua warga memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan status sosial, pembentukan karakter bangsa, penting untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan beretika, kesadaran demokrasi, pendidikan, membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai negara Indonesia. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Ibrahim Firdaus. Jadi di sini akan menjelaskan dua tokoh inspiratif Indonesia, yaitu R.R. Kartini dan Ridwan Kamil. Nah, di sini saya akan menjelaskan R.R. Kartini. R.R. Kartini, ia dikenal sebagai tokoh inspirasi perempuan Indonesia karena memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan kebebasan berpikir. Pada masa itu, perempuan memiliki keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan. Kartini menyampaikannya gagasan dari perjuangan melalui surat-surat yang kemudian dibukukan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Perjuangannya menginspirasi perempuan Indonesia untuk memperoleh hak dan kesempatan dalam sastra, pendidikan maupun kehidupan sosial. Nah, baik, yang kedua, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ia dikenal sebagai arsitek Indonesia atau dosen dan tokoh pemerintah. Sebelum terjun ke dunia politik, Ridwan Kamil mendirikan perusahaan arsitektur yang menghasilkan berbagai jenis karya. Ia kemudian menjadi wakil kota Bandung dan gubernur Jawa Barat. Selama kepemimpinannya, ia dikenal inovatif dalam pembangunan kota, pelayanan publik, dan pemanfaatan teknologi digital. Untuk masyarakat, Ridwan Kamil juga aktif mengajak generasi muda untuk kreatif, peduli lingkungan, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya akan membawakan dua tokoh politik inspiratif anak dan relevansinya dengan isu-isu kewarganegaraan. Tokoh yang pertama yang akan saya bawakan yaitu Bung Tomo. Bung Tomo adalah jurnalis dan orator ulung yang membakar semangat rakyat dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kiprah utamanya menggunakan radio untuk mengobarkan semangat perlawanan rakyat melawan tentara sekutu atau INCA dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nilai inspirasinya seperti keberanian moral, nasionalisme, tanpa pamrih, dan kemampuan menggerakkan massa demi kepentingan bangsa. Relevansi dengan isu kewarganegaraan yaitu bela negara modernnya. Bela negara tidak lagi angkat senjata, melainkan melawankan kemiskinan, kebodohan, dan korupsi. Literasi media yang menggerakkannya seperti menunjukkan kekuatan dulu radio dan sekarang media sosial harus digunakan untuk persatuan edukasi, bukan untuk menyebarkan hoak atau memecah belah. Yang kedua, Abdurrahman Wahid atau yang bisa dikenal Gus Dur. Gus Dur adalah Presiden keempat Republik Indonesia, ulama dan pemikiran Islam yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Kiprah utamanya menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, menjadikan Imlek hari libur nasional, membela hak kelompok minoritas, dan memperjuangkan dialog antar iman. Nilai inspiratifnya seperti humanisme atau kemanusiaan, toleransi, kesetaraan, dan humor sebagai alat rekonsiliasi. Relevansi dengan isu kewarganegaraannya seperti hak minoritas, kesetaraan, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak sipil dan politik yang sama tanpa memandang suku, agama, atau ras. Harmoni sosial relevan dalam mengatasi isu intoleransi, radikalisme, dan politik identitas yang sering mengancam persatuan bangsa di era digital. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Di sini kita akan membahas dua tokoh inspiratif anak bangsa yang sangat relevan dengan isu-isu kewarganegaraan, yaitu Tan Malaka dan Muhammad Hatta. Tan Malaka, ia lahir di Sumatera Utara dan dikenal sebagai seorang aktivis, pemikir yang selalu memperjuangkan kemerdekaan sejahtera rakyat Indonesia. Tan Malaka mengajarkan kita tentang semangat perjuangan pemikiran kritis, pengabdian tanpa pamrih.
Ia ingin rakyat Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga sadar akan hak-hak kemerdekaannya. Relevannya dengan kewarganegaraan, pemikiran Tan Malaka mendorong kita untuk berantisipasi aktif dalam demokrasi, memahami hak kewajiban sebagai warga negara, bersikap kritis terhadap kebijakan publik. Muhammad Atta. Ia adalah wakil presiden pertama Indonesia dan dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Atta mengajarkan kita tentang integrasi etik dalam kemandirian ekonomi. Ia menekankan bahwa kepemimpinan harus dilandasi moral dan rakyat harus mandiri, tetapi tetap peduli pada kesejahteraan bersama. Dalam konteks kewarganegaraan, Atta relevan pernah mengajarkan kita pentingnya kerjasama dan tanggung jawab sosial, menjaga warga negara yang jujur dan beretika, mendorong kemandirian sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Jadi kedua tokoh ini sama-sama menginspirasi anak bangsa untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, bertanggung jawab, dan peduli pada sesama. Perkenalkan, nama saya Anggi Ari Pratama. Di sini saya akan memberikan 2 contoh tokoh inspiratif bagi anak bangsa. Yang pertama ada Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani Indrawati adalah Menteri Keuangan Indonesia yang dikenal sebagai sosok cerdas, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Ia pernah menjadi Managing Director di Bank Dunia dan berhasil membawa perubahan besar dalam pengelolaan keuangan negara. Sikap inspiratif yang bisa kita ambil, yang pertama, jujur dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Yang kedua, memiliki semangat kerja keras dan disiplin tinggi. Yang ketiga, berani melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan relevansi dengan isu kewarganegaraan, Sri Mulyani berkaitan erat dengan isu kewarganegaraan terutama dalam pemberantasan korupsi. Sebagai warga negara, masyarakat harus mendukung pemerintah yang bersih. Yang kedua, keadilan sosial. Pengelolaan pajak dan anggaran negara bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, kesadaran membayar pajak. Pajak adalah bentuk bertanggung jawab warga negara terhadap pembangunan bangsa. Untuk nilai yang bisa kita teladani, integritas, tanggung jawab, nasionalisme, disiplin. Dan untuk tokoh yang kedua ada Butet Manurung. Butet Manurung adalah seorang pendidik dan aktivis sosial yang dikenal karena perjuangannya mengajar anak-anak suku pedalaman melalui program sekolah rimba. Ia membantu masyarakat terpencil mendapatkan pendidikan yang layak. Sikap inspiratif, peduli terhadap pendidikan masyarakat terpencil, memiliki jiwa pengabdian dan kemanusiaan tinggi, berjuang untuk kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga negara. Relevansi dengan isu kewarganegaraan, tokoh ini relevan dengan beberapa isu kewarganegaraan seperti hak memperoleh pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan tanpa diskriminasi. Yang kedua, kesetaraan sosial. Semua masyarakat memiliki hak yang sama meskipun tinggal di daerah terpencil. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Membantu memperkuat rasa persaudaraan antar warga negara dari berbagai suku dan daerah. Nilai yang bisa diteladani, yang pertama, kepedulian sosial, kerja keras, toleransi, semangat pengabdian. Dan kesimpulannya di sini, kedua tokoh tersebut menunjukkan bahwa menjadi warga negara yang baik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mereka mengerjakan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, serta kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkenalkan, nama saya Zahrul Pratama dengan NIM 1011251353. Saya akan membahas 2 tokoh inspiratif Indonesia dan relevansinya sebagai isu kewarganegaraan. Yang pertama ada tokoh Jenderal Sudirman. Beliau merupakan panglima besar pertama Tentara Nasional Indonesia yang memiliki semangat perjuangan tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Walaupun sedang sakit, beliau tetap memimpin perang gerilya melawan penjajah. Beliau dikenal sebagai sosok yang disiplin, bertanggung jawab,
dan sikap tersebut dapat menjadi contoh bagi generasi muda saat ini. Relevansinya yaitu pentingnya menjaga persatuan, memiliki rasa semangat nasionalisme, serta rela berkorban demi negara Indonesia. Yang kedua ada Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau merupakan Presiden ke-6 negara Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang tenang, bijaksana, serta demokrasi. Dalam kepemimpinan beliau, negara Indonesia mengalami peningkatan pendidikan, ekonomi, serta hubungan nasionalis yang lainnya. Nilai inspiratif yang dapat diambil dari SBY yaitu menjadi pemimpin yang baik, tegas, menghargai demokrasi, serta menjaga peningkatan stabilitas negara. Dari Jenderal Sudirman dan Bambang Susilo Yudhoyono, kita dapat belajar pentingnya memiliki sikap nasionalisme, menjaga tanah air, menjadi pemimpin yang tegas, disiplin, dan bertanggung jawab. Sikap tersebut bisa menjadi contoh bagi generasi muda saat ini.